Oke, shalom beloved semuanya. Jumpa lagi dengan Linda. Pada saat ini saya akan membahas perenungan yang saya ambil dari 1 Korintus 7 ayat 4 mengenai perkawinan. Saya bacain ya, tema pokoknya adalah mengenai ayat 4-nya. 1 Korintus 7 ayat 4. Istri tidak berkuasa lagi atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi kalau misalnya dalam perikop ini kita tahu bahwa seorang istri itu udah gak berhak atas tubuhnya lagi, tapi suaminya yang lebih berhak. Demikian sebaliknya, suaminya tidak berkuasa lagi atas tubuhnya, tapi istrinya yang lebih berhak. Kalau kita melihat perenungan dari firman Tuhan ini, kita ketahui ya kan. Jadi sebagai suami istri itu nggak bisa, seharusnya sih tidak ada perselingkuhan ya. Kalau misalnya dari ayat firman Tuhan ini, dia mengerti benar dan takut akan Tuhan, tidak akan pernah terjadi perselingkuhan. Jadi saya ambil tema adalah nafsu sesaat merubah pernikahan, merusak pernikahan bertahun-tahun. Contoh, ada orang yang cerita sama saya, dia umurnya lebih tua dari saya, dia umurnya hampir 60. Suaminya itu beda 4 tahun sama dia, 64. Rumah tangganya baik-baik aja, selama ini rumah tangga dia fine, gak pernah ribut-ribut. Tiba-tiba suatu saat, cucunya ulang tahun, diundang kan, keluarga besar dari pihak istri, pihak suami diundang. Nah, keponakan istrinya itu yang nggak pernah ketemu, tiba-tiba datang dari daerah gitu, dari Pontianak apa ya, contoh lah misalnya dari Surabaya, datanglah ke Jakarta ke rumah dia, ya kan. Nah, umur perempuan ini kurang lebih umurnya antara 30 tahunan lebih dan belum menikah. Nah, waktu cucunya ulang tahun ini, contohnya misalnya Bu Air ini, cucunya ulang tahun ini, datanglah perempuan ini contohnya namanya Isabella datang. Nah, kan ngobrol lah ya, namanya keluarga besar kan ngobrol. Pak Air juga kan ngobrol sama Isabella. Tanpa sepengetahuan Bu Air, tanpa pengetahuan istrinya, mereka tukar-tukaran nomor telepon. Gitu. Nah, tukar-tukaran nomor telepon, singkat kata, Isabella ini tadinya mau nginep di rumah dia, tapi nggak jadi, dia nginap di rumah saudaranya yang lain. Terus akhirnya singkat kata mereka berdua sering chatting gitu, sering WA-an. Dari WA itu mereka berdua ternyata nyambung gitu. Tadinya Isabella ini menganggap ya sebagai pamannya itu ya udahlah biasa aja ya kan. Ternyata pamannya ini punya hati terhadap Isabella. Namanya laki-laki kadang kan ada puber kedua, ya kan, puber kedua, puber ketiga. Nah, jatuh cintalah dia sama Isabella tanpa sepengetahuan istrinya. Karena selama ini yang antara Bu Air dan Pak Air yang banyak, dalam hal kasus ini, yang banyak cari uang itu Bu Air. Sedangkan suaminya banyakan santai. Banyakan waktu sakit aja berapa bulan di rumah gitu. Turun bro, sakit ya di rumah istirahat gitu. Istrinya yang cari uang gitu, Bu Airnya. Singkat kata, Pak Air ini sering ketemu sama Isabella di luar gitu, tanpa sepengetahuan istrinya. Nah, entah mengapa Isabella akhirnya jatuh cinta terhadap Pak Air. Karena namanya laki-laki kadang-kadang ngomongnya kan agak-agak tinggi, ya kan, agak merayu-merayu, mendayu-dayu kayak gimana gitu. Tambah lagi dia di Surabayanya hidupnya tuh nggak terlalu cukup berada lah. Sedangkan Pak Air ini mobilnya aja udah bagus gitu. Dia nggak tahu hasil mana, yang kerja itu siapa, dia kan nggak tahu, yang penting kan yang bawa siapa. Nah, singkat kata itu akhirnya terjadilah perselingkuhan hubungan suami istri antara Pak Air dan Isabella tanpa sepengetahuan istrinya. Nah, tiba-tiba Isabella udah berapa bulan kemudian hamil. Nah, istrinya ini nggak tahu, tadinya nggak tahu apa-apa gitu. Tapi
lakinya sih udah sifatnya udah belagu gitu loh, maaf ya. Kadang-kadang cari gara-gara gitu, cari ribut sama istrinya tanpa A B C, cari ribut aja. Dia bilangnya begini, komplainnya, aku nih nggak cinta sama kamu. Lah, kok baru ngomong sekarang? Udah nikahnya berapa puluh tahun kan, udah punya cucu segala. Aku nggak cinta sama kamu. Kalau misalnya kata istrinya, kalau ngomongnya lagi sebelum nikah, mendingan saya nggak usah jadi, katanya. Saya nikah terpaksa karena kamu tuh lebih berduit dan saya banyak utang budi sama perempuan ini. Ya sudahlah, diterimalah perempuan ini, katanya. Akhirnya nikah gitu. Dan selama ini saya banyak mengalah sama kamu, kata Pak. Akhirnya kan istrinya jadi bingung, ya kan. Nah, menurut istrinya gini, saya ini salah apa sebenarnya? Keluarga dia, mama papanya dulu, dia yang rumahnya jelek, dia yang bagusin. Terus kayak gitu adik-adiknya dia yang bantu-bantuin. Dia kurang apa maksudnya? Tapi aku nggak cinta sama kamu, kok ngomongnya baru sekarang? Kenapa nggak ngomong sebelum nikah? Ya saya banyak utang budi. Lah kalau utang budi mah nggak terlalu masalah, kok ngomongnya sekarang? Ternyata diselidikin, punya selidik, akhirnya dia ngaku. Dia udah tidur sama Isabella dan Isabella udah hamil. Saya nggak mungkin ninggalin dia, katanya. Tuh. Akhirnya ngaku. Syok lah istrinya, orang nggak pernah berantem tiba-tiba. Akhirnya istrinya, singkat kata, akhirnya mereka istrinya nanya pilih mana, akhirnya pilihnya Isabella, ya masih muda ya kan, masih muda, masih ini. Akhirnya ya udahlah, cerailah mereka. Stres lah istrinya, akhirnya mau minum obat tidur sampai overdosis. Istilahnya dia mau bunuh diri lah karena suaminya. Tapi kan jalan pintas itu juga nggak baik ya seorang istri. Kalau memangnya suaminya udah nggak cocok, ya udah lepaskan aja, nggak usah dipegang masa lalu, bikin sakit hati yang pengen ngeresek sampai mau bunuh diri. Menurut saya sih begitu. Lebih baik kan hidup, kalau dibahas memang udah nggak cocok, ya mau gimana lagi. Sebenarnya kan dalam firman Tuhan itu kan nggak ada perpisahan, nggak boleh, kecuali maut yang memisahkan. Tapi kalau memangnya kasusnya udah terlalu dalam banget, ya saya juga bingung ya. Yang penting kita harus berdoa aja, banyak berdoa ya. Dalam ayat 5 ini dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Jadi boleh berpisah, tapi untuk sementara waktu. Sebenarnya sih begitu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Untuk berdoa, sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama. Jadi mereka berpisah sementara waktu, introspeksi diri masing-masing. Nah, berdoa, ambil keputusan dengan kepala dingin. Nah, kemudian kembali bersatu, supaya iblis jangan menggoda kamu, supaya kamu tidak tahan bertara. Maksudnya bertara itu hawa nafsu, ya kan? Siapa tahu dia menikah, dia selingkuh karena Isabella ini lebih muda. Dimana-mana yang lebih muda ya pasti lebih bagus lah, kulitnya aja masih kencang, semuanya masih kencang, ya kan? Jadi menurut saya kan lebih baik kan harus ada apa ya? Harus ada introspeksi masing-masing kesalahannya di mana. Kalau menurut saya mah pria itu yang penting perutnya kenyang. Satu, perutnya kenyang, kedua diranjang puas dia. Udah, nggak macem-macem. Menurut saya, kecuali lakinya minta, istrinya, aduh capek, aduh lagi mens, aduh lagi ngerapsu. Macem-macem alasan, akhirnya lakinya kegoda sama perempuan lain. Kadang-kadang perempuan juga perlu introspeksi diri, kadang-kadang laki juga perlu introspeksi diri. Siapa tahu lakinya juga agak-agak playboy, nggak boleh lihat cewek cakep dikit, mesti pakai kacamata kuda kalau begitu, ya kan? Tapi ya nggak mungkin ya pakai kacamata kuda, nggak bisa lihat dong kalau jalan. Nah, kalau udah dalam kasus begini kan kadang-kadang banyak ya perceraian itu timbul karena perselingkuhan. Kalau memangnya awalnya nggak cocok, kenapa menikah? Mestinya kan introspeksi, lakinya juga introspeksi. Kenapa menikah awalnya? Kan nggak mungkin, ada pernikahan itu kan pasti atas dasar cinta kan awalnya. Semua juga atas dasar cinta, lama-lama cintanya luntur. Namanya udah berumah tangga, lama-lama cintanya itu beruntur.
Akhirnya kayak hubungan saudara, kayak kakak adik, yang menurut saya, pengalaman saya ya. Jadi setiap orang itu harus saling memaafkan lah satu sama lain. Dan kalau memang yang berpisah, istri itu jangan terlalu ngeresek banget gitu sakitnya sampai mau bunuh diri, jangan pintas, jangan, itu lebih baik nggak usah ya, jangan sampai kepikiran ke sana lah gitu loh. Dan harus bisa mengampuni, bukan apa-apa ya, pikirannya positif aja. Orang lakinya juga udah nggak mikirin dia, lagi seneng-seneng sama cewek lain, ngapain kita capek-capek pikiran, capek-capek hati, capek semua segala-galanya. Orang firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hati yang gembira adalah obat. Jadi ya udah, nggak usah pikirin, happy aja. Maksudnya happy dalam hal positif. Kita pergi aja ke gereja, kita pelayanan aja di gereja, banyak teman, banyak kumpul-kumpul, lama-lama juga lupa gitu loh. Kita mendoakan suami kita. Suatu saat kalau misalnya itu perempuan karena uang, pasti balik kok. Kalau dia duitnya udah habis juga balik. Menurut saya mah begitu, banyak kan kasus begitu ya. Teman saya aja ada begitu orang tuanya. Dia menikah, terus kayak gitu, diporotin habis-habisan. Udah habis, udah sakit, dipulangin. Pasti itu. Dan mamanya itu menerima apa adanya. Jiwanya besar tuh perempuan. Benar, jiwanya besar sekali. Menerima suaminya pulang dengan keadaan udah stroke. Diterima, diurusin sama dia. Udah gak punya uang, benar-benar diterima. Anaknya bilang, udah ngomong, jangan mah, tapi tetap diterima. Itu benar-benar pengampunannya besar, dan didoakan itu bertahun-tahun, lama mendoakannya, hampir 10 tahun lebih gitu. Tapi akhirnya suaminya balik. Renungan singkat kali hari ini ya, menurut saya, bagi para bilover, bagi para bapak-bapak, ingat, kalau mau bertindak apapun jangan menuruti hawa nafsu. Ingat istri di rumah, ingat anak. Jangan terlalu banyak spekulasi. Maksudnya hanya nafsu sesaat doang gitu loh, untuk ngesek doang sebentar gitu loh. Nggak perlu itu. Kan di rumah udah ada istri. Buat apa gitu cari gara-gara lagi? Ya kan, istri itu kan sebagai penolong keluarga. Lagi susahnya kan dia yang ngikutin. Bukan lagi senang doang, lagi susah juga diikutin kan. Kalau perempuan yang kedua atau ketiga itu kan ngikutinnya udah jaya. Nggak ngeliat kan waktu susahnya, nggak ngeliat waktu susah bersama-samanya. Dan dia mau enaknya aja. Dan kalau misalnya laki mau pikir panjang ya, perempuan muda itu bisa nerima dia karena ada apa adanya. Karena ada apa atau apa adanya, nggak mungkin apa adanya. Orang dia lagi jaya, coba kalau lagi susah, siapa yang mau lirik? Nggak ada yang ngelirik kali. Menurut saya mah begitu. Jadi jangan merasa dirinya terlalu gimana gitu. Harus ini ya, harus banyak bertindak itu, harus banyak dipikirkan lebih dahulu. Jangan mengikuti hawa nafsu doang. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kan menyakitkan istri dan anak-anak. Iya kan? Walaupun misalnya anaknya udah gede, walaupun udah punya cucu, anaknya udah berkeluarga, tetap aja kan dia merasa orang tuanya utuh ya, mama papanya yang ini. Nggak mungkin mamanya yang lain yang lebih muda, yang hampir sepantaran umur anaknya. Jadi lebih baik sih tetap bersatu, harus saling memaafkan satu sama lain. Jangan mau menang sendiri, jangan mengikuti ego sendiri. Menurut saya mah begitu ya. Kalau memang udah terlanjur basah sama yang kedua, ya diambil aja anaknya, dipelihara. Tapi putus hubungan sama perempuan itu. Seharusnya demikian. Karena itu juga nggak baik. Karena kan itu perselingkuhan, perzinahan. Di mata Tuhan itu perzinahan. Oke, saya mau mendoakan kepada para perempuan yang banyak ya, perempuan yang sakit hati ya saya lihat. Oke, banyak perempuan yang sakit hati, saya mau mendoakan ya, kita terbuka, hati kita terbuka gitu. Di hadapan Tuhan hati kita terbuka sehingga ada pemulihan dari Tuhan. Ya kan? Jangan simpan banyak dendam, jangan simpan banyak sakit hati. Kalau sakit hati sama satu orang kayaknya menyebar, penyakit itu menyebar kemana-mana.
Akhirnya marah-marah sendiri nggak jelas, marah-marah sama orang sekitar kita yang nggak jelas gitu. Kan itu juga nggak baik, ya kan? Akhirnya menyakiti, melukai banyak orang tanpa kamu sadari, ya kan? Orang nggak salah pun bisa sakit hati sama kamu, karena kamunya hatinya terluka. Jadi lebih baik mengampuni gitu, lepaskan yang sudah lalu. Suami yang banyak bikin masalah, bikin jengkel, udahlah nggak usah terlalu diingat-ingat. Toh dia juga udah nggak ingat kamu, ya kan? Dia bahagia dengan kehidupannya, ya udah. Lebih baik kita hidup ke depannya kita gimana gitu. Ini kan happy. Maksudnya happy dalam positif, yang nggak usah mikirin masa-masa lalu lah gitu. Cari teman gitu, banyak bergaul, banyak komunitas gitu. Lama-lama kan lupa. Bikin aja hal yang positif, misalnya pelayanan, atau kalau kerjaan di rumah kurang ya cari-cari kerjaan lagi lah gitu, supaya lupa hadap masa lalu. Anggap aja dia lagi pergi jauh, nanti suatu saat pulang. Itu aja, pikiran positif aja. Oke, para beloved, kita berdoa ya. Bagi yang perlu didoakan, taruh tangan kanan di dada. Saya akan mendoakan, ya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan kali ini ya Bapa. Walaupun dengan singkat saya mau bicarakan hal ini ya Bapa, berilah para beloved, para ibu-ibu yang pada saat ini terluka hatinya ya Tuhan, Tuhan jamah ya Tuhan. Berilah roh pengampunan ada dalam dirinya ya Bapa, dapat mengampuni suaminya ya Bapa. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba dapat mengampuni, katakan, hamba dapat mengampuni suami hamba. Hamba dapat mengampuni suami hamba, sebutkan namanya. Hamba dapat mengampuni suami hamba ya Tuhan, sebutkan namanya. Hamba dapat mengampuni suami hamba ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini ya Tuhan, saya mengundang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya. Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya. Saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya, dan saya tidak mau mengingat-ingatnya lagi ya Tuhan. Berilah ya Tuhan hati yang lapang bagi saya ya Tuhan. Berilah jalan hidup saya Engkau yang menuntun ya Tuhan. Jikalau sudah terlalu lama meninggalkan Tuhan ya Tuhan, ampuni saya ya Tuhan. Berilah ya Tuhan, saya semakin dekat kepadamu ya Bapa. Semakin mengenal Engkau, siapa Engkau ya Tuhan. Berilah dalam pergumulan hidup ini ya Tuhan, saya dapat merelakan hidup ini ya Bapa untuk melayani Engkau Tuhan Yesus, untuk semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Berilah ya Tuhan agar dimanapun pasangan saya berada ya Tuhan, saya mendoakan ya Tuhan untuk kesehatannya. Berkatilah seluruh usaha pekerjaan yang dilakukannya ya Tuhan. Katakan itu ya Tuhan. Katakan itu, katakan. Berkati orang yang bersalah kepada kamu, berkati dia, berkati ya Tuhan, berkatilah pasangan saya ini ya Tuhan, sebutkan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau untuk masuk selalu dalam hidup saya sampai Maranatha ya Tuhan. Berilah ya Tuhan hati yang bebas, hati yang ikhlas, hati yang bersedia mengampuni ya Tuhan. Biarlah air mata ini hamba taruh di kiblat-Mu Bapa, di mezbahmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa para beloved, para ibu-ibu, banyak berdoa. Jikalau nggak kuat, banyak berdoa. Menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan akan taruh semua tangisan dan air matamu di dalam kiblatnya. Ya kan? Orang yang tersakiti, Tuhan dengar doanya. Tuhan selalu dengar doanya. Jangan merasa Tuhan tuh jauh. Tuhan tuh selalu dekat. Percaya, Tuhan selalu dekat dan mendengar doamu. Cuma masalah jawaban doa itu kan waktunya Tuhan. Kita nggak bisa maksa, kita nggak bisa memerintahkan Tuhan seperti apa yang kita mau. Percaya. Kalau memang udah waktunya Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Percaya semua itu. Jadilah wanita yang bijaksana, jadilah wanita yang ikhlas, jadilah wanita yang bersedia mengampuni. Percaya. Dengan begitu hati tuh rasanya plong. Bebas, merdeka. Jangan menggunakan kuk perhambaan lagi.
lepaskanlah dirimu. Hati yang gembira adalah obat. Jangan kesel mulu, jangan menyesali apa yang lalu. Sudah, yang sudah terjadilah sudah. Gak usah disesali. Lihat ke depan, lihat masa depan, dan percaya ada Allah yang menolong. Ada Allah yang selalu menopang hidup kita. Oke, terima kasih semuanya Beloved. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih Beloved, para ibu-ibu semuanya. Oke.